Apa kabar teman-teman? Senang sekali bisa bertemu kamu lagi di Bukan Sekedar Manusia. Saya Bian, kembali mengajak kamu menepi sebentar. Teman-teman, pernahkah kalian merasa seperti ada yang berubah dalam diri kalian belakangan ini? Seperti ada sesuatu yang bergolak di dalam jiwa, tapi kalian tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Atau mungkin kalian mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu kalian anggap biasa saja? Jika iya, mungkin saat ini kalian sedang mengalami apa yang disebut dengan spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Namun yang mengejutkan adalah 99% dari kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengalami proses transformasi yang sangat indah ini. Saya akan mengajak kamu untuk melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa jiwa kalian sedang bangun dari tidur panjangnya. Ini bukan sekadar teori, tapi pengalaman nyata yang mungkin sedang kalian alami sekarang juga. Jadi, siapkan teh atau kopi favorit kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Apa itu spiritual awakening? Teman-teman, sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, mari kita pahami dulu apa sebenarnya spiritual awakening. Ini bukanlah sesuatu yang mistis kok, atau hanya milik orang-orang terpilih saja. Ini adalah proses alami di mana kesadaran kita mulai mengembang, seperti bunga yang mekar setelah musim dingin yang panjang. Bayangkan hidup kalian selama ini seperti menonton film dalam layar kecil hitam putih. Tapi tiba-tiba layar itu menjadi 4 Kelvin full color. Dan kalian menyadari, ada begitu banyak detail yang selama ini tidak kalian lihat. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa pemicu yang bisa memulai proses ini. Pertama, krisis hidup. Kadang-kadang jiwa kita perlu diguncang dulu sebelum bisa bangun. Kehilangan orang terkasih, putus cinta, kehilangan pekerjaan, semua ini bisa menjadi katalis yang membuka mata hati kita. Kedua, pencarian makna. Ketika hidup terasa hampa, meski secara materi sudah berkecukupan, jiwa mulai bertanya, untuk apa sih saya hidup? Ketiga, panggilan alam. Beberapa orang memang sudah waktunya untuk bangun, seperti alarm spiritual yang berbunyi di usia tertentu. Lalu apa bedanya spiritual awakening dan religius? Ini penting untuk dipahami. Spiritual awakening tidak sama dengan menjadi lebih religius. Meski keduanya bisa berjalan beriringan, religius lebih fokus pada praktik dan ritual eksternal. Sementara spiritual awakening adalah transformasi kesadaran internal. Seseorang bisa sangat religius, tapi belum tentu mengalami kebangkitan spiritual. Dan sebaliknya, apa saja tanda awal spiritual awakening? Tanda pertama, perubahan pola tidur dan mimpi. Pernahkah kalian merasa tiba-tiba tidak bisa tidur seperti biasa? Atau bangun di jam 3-4 pagi tanpa sebab yang jelas? Ini bukan insomnia biasa, teman-teman. Dalam tradisi spiritual, jam 3-5 pagi disebut waktu spiritual, di mana energi alam semesta sedang dalam kondisi paling murni. Jiwa yang sedang bangun akan merasakan panggilan untuk terhubung dengan energi ini. Kemudian kalian akan mulai bermimpi dengan lebih jelas, lebih simbolis. Mimpi-mimpi ini seringkali memberikan petunjuk atau pesan. Catat mimpi kalian deh. Setiap kalian bangun, nanti akan terkejut melihat polanya. Lalu yang berikutnya, kadang kalian merasa ingin diam saja, duduk tenang tanpa melakukan apa-apa. Ini adalah bentuk meditasi alami yang muncul tanpa kalian sadari. Tanda sensitivitas energi yang meningkat. Kalian tiba-tiba bisa merasakan apakah seseorang sedang sedih, marah, atau bahagia tanpa mereka mengatakannya. Ini bukan telepati, tapi kepekaan energi kamu yang meningkat. Sesuatu yang kamu sukai, seperti pergi ke mall, nonton konser, atau tempat ramai lainnya, tiba-tiba terasa seperti menguras energi kamu. Kalian jadi lebih menyukai tempat yang tenang dan alami. Yang berikutnya, kalian mulai lebih suka makanan organik, produk natural, atau bahkan mulai berkebun. Jiwa yang sedang bangun secara alami akan mencari hal-hal yang lebih murni. Tanda ketiga, perubahan hubungan sosial. Kalian mulai menjauh dari gosip, drama, atau konflik yang tidak perlu. Semua itu tiba-tiba terasa sangat melelahkan. Kalian lebih memilih untuk menjauh daripada terlibat. Lalu kalian mulai merasa beberapa teman lama mulai terasa tidak sejalan lagi. Ini wajar ketika frekuensi jiwa kalian berubah. Tidak semua orang bisa mengikuti. Teman-teman juga merasa lebih tertarik pada obrolan yang bermakna daripada obrolan ringan dan basa-basi. Percakapan tentang mimpi, tujuan hidup, atau filosofi akan membuat kamu lebih tertarik. Tanda keempat, pertanyaan eksistensial mulai muncul.
pertanyaan yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Seperti, siapa saya sebenarnya? Ini bukan krisis identitas biasa. Ini adalah panggilan jiwa untuk mengenal diri yang lebih dalam, melampaui nama, profesi, atau status sosial. Apa tujuan hidup saya? Pekerjaan yang dulu terasa memuaskan, tiba-tiba terasa hampa. Kalian mulai bertanya, apakah ini yang benar-benar kalian inginkan? Lalu juga pertanyaan mendalam seperti, mengapa saya ada di sini? Pertanyaan kosmis ini mulai menggelitik pikiran. Kalian ingin tahu peran kalian di alam semesta yang besar ini. Tanda sinkronisitas sering terjadi. Kamu mulai sering melihat angka-angka kembar. Seperti jam 11 lewat 11 menit 20 to 22. Jam 12 lewat 34 menit. Entah itu ketika melihat jam, plat nomor mobil, atau tiba-tiba saja muncul dalam kegiatan di hidup kalian. Kalian juga akan sering bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Di mana ketika kalian butuh jawaban, tiba-tiba bertemu seseorang yang memberikan petunjuk, atau menemukan buku yang tepat saat sedang kebingungan. Kamu juga akan sering mengalami kejadian kebetulan yang bermakna. Misalnya, terlambat berangkat ternyata menyelamatkan kalian dari macet atau kecelakaan, atau lagu yang diputar. Radio bisa tepat sesuai dengan perasaan kalian pada saat itu. Tanda perubahan preferensi dan selera. Kalian mulai tidak suka makanan berat, pedas, atau berminyak. Tubuh kamu secara alami menginginkan makanan yang lebih ringan dan natural. Genre musik favorit berubah ke yang lebih tenang, instrumental, atau musik dengan frekuensi tinggi. Kalian juga sekarang lebih tertarik pada warna-warna soft, pastel, atau earth tone. Warna-warna yang memberikan ketenangan. Tanda ketujuh, kemampuan intuitif meningkat. Firasat kalian lebih sering benar ketika jadi lebih peka. Bisa merasakan ada sesuatu yang salah tentang seseorang atau situasi. Kalian juga merasa sesuatu akan terjadi sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Bukan ramalan, tapi sensing kamu menjadi lebih kuat. Kalian jadi bisa membaca bahasa tubuh, menjadi lebih peka terhadap gestur, ekspresi, dan bahasa nonverbal orang lain, bahkan yang mereka sembunyikan sekalipun. Tanda ke-8, munculnya belas kasih universal. Empati kamu lebih mendalam, tidak bisa lagi melihat penderitaan tanpa merasakannya. Video berita sedih, melihat orang susah, atau bahkan binatang terluka membuat kalian sangat tersentuh. Sudah tidak bisa lagi menyakiti apalagi berbuat jahat pada orang lain. Rasanya tuh seperti menyakiti diri sendiri. Selain itu kamu memiliki dorongan yang kuat untuk membantu orang lain. Bahkan orang yang tidak kalian kenal, tanpa mengharapkan imbalan. Tanda ke-9, detoks emosional dan mental. Tiba-tiba kalian bisa menangis saat mendengar lagu, melihat sunset, atau bahkan tanpa pemicu yang jelas. Ini adalah proses cleansing emosional yang alami. Bahkan memori dari masa kecil, trauma lama, atau pengalaman yang sudah lupa, tiba-tiba muncul ke permukaan. Ini adalah proses healing yang perlu dilalui. Jadi mood swing ekstrim. Satu hari merasa sangat bahagia dan penuh energi. Hari berikutnya merasa down tanpa alasan. Ini normal kok dalam proses transformasi. Tanda X, perubahan hubungan materi. Kalian mulai merasa barang-barang materi tidak lagi memberikan kepuasan seperti dulu. Kalian lebih menghargai pengalaman daripada kepemilikan. Kalian juga merasa menyederhanakan hidup dengan mulai menyingkirkan barang-barang yang dirasa terlalu berat secara energi atau memiliki kenangan yang menyakitkan. Selain itu, kalian lebih memilih kembali ke alam. Pergi camping atau hanya sekedar pergi ke pantai terasa lebih berharga daripada dinner mahal di restoran mewah. Tanda ke-11, koneksi dengan alam menguat. Kalian mulai ingin menghindari keramaian kota dan ingin pindah ke daerah yang lebih tenang dan sepi. Nah, ini mungkin kedengarannya aneh, tapi kalian mulai merasa bisa berkomunikasi dengan makhluk hidup lain, bahkan tanaman. Bahkan kalian menjadi bisa merasakan energi suatu tempat, di mana terasa sangat nyaman dan berenergi positif, sementara yang lain terasa berat dan negatif. Tanda keju, pencarian spiritual mulai serius. Tiba-tiba kalian mulai tertarik mempelajari tentang meditasi, mindfulness, atau filosofi kehidupan. Bukan hanya mempelajari, namun juga menjalaninya seperti yoga, meditasi, journaling, atau praktik spiritual lainnya mulai menarik perhatian kalian. Juga muncul keinginan untuk mencari mentor atau guru yang bisa membimbing perjalanan spiritual kalian. Tanda perubahan persepsi tentang kematian. Bukan karena depresi, tapi karena pemahaman kamu yang lebih dalam bahwa kematian adalah transisi,
bukan akhir. Kamu juga bisa merasakan kunjungan atau tanda dari orang terkasih yang sudah tiada. Selain itu, kamu jadi lebih memahami siklus kehidupan. Lahir, hidup, mati, lahir lagi terasa seperti siklus alami, bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tanda ke-14. Kemampuan manifestasi meningkat. Apa yang teman-teman pikirkan menjadi lebih mudah terwujud. Jadi mulai menyadari bahwa pikiran dan niat kalian memiliki kekuatan nyata untuk menciptakan realitas. Ketika kalian sedang butuh belajar sesuatu, guru atau teman yang tepat juga akan muncul dalam hidup kalian. Bahkan rezeki bisa datang dari arah yang tidak terduga ketika kalian ikhlas dan percaya dengan alam semesta. Tanda unity consciousness. Bisa dikatakan, kita menjadi satu dan terhubung dengan semesta itu sendiri. Kalian mulai merasakan bahwa semua makhluk hidup adalah satu kesatuan. Tidak ada aku dan mereka semua adalah kita. Teman-teman juga menyadari bahwa setiap orang yang kalian temui, baik yang menyenangkan maupun yang menyebalkan, adalah guru yang mengajarkan sesuatu. Kalian juga merasakan cinta tanpa syarat mulai muncul, tidak hanya untuk keluarga dan teman, tapi untuk semua makhluk hidup. Kita sudah memahami tanda-tanda kebangkitan spiritual, namun tidak semua mengalami dengan indah. Ada juga yang mengalami dengan cara yang sulit, yang dinamakan Dark Night of the Soul. Oh ya, sebelumnya berikan like dulu ya, kalau menurut kamu video ini bisa bermanfaat. Juga bisa share ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang butuh pelukan dari semesta. Dan buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perjalanan ini, bisa klik subscribe ya. Oke, mari kita masuk ke poin berikutnya. Menghadapi tantangan spiritual awakening. Tidak semua orang melewati proses spiritual awakening dengan indah. Ada juga orang-orang yang harus melewati masa-masa di mana merasa tersesat, sendirian, terpuruk, atau bahkan menyesal mengapa harus bangun. Mari kita kenali gejalanya. Kita tiba-tiba merasa terputus dari dunia lama, tapi belum masuk dunia baru. Mengalami depresi spiritual atau krisis identitas. Ada juga yang merasa tidak dipahami oleh orang terdekat dan mulai mempertanyakan apakah proses ini benar. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang perlu teman-teman pahami bahwa ini hanya fase sementara. Kalian juga bisa mencari komunitas dengan orang-orang yang mengerti. Selain itu, perlu percaya bahwa alam semesta tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan kalian. Saya juga berikan tips praktis mendukung kebangkitan spiritual, yaitu teman-teman bisa mulai journaling dengan menuliskan pengalaman, mimpi, dan insight kalian. Ini akan membantu kalian melihat pola dan perkembangan. Bisa juga melakukan meditasi rutin, tidak perlu lama, hanya 10-15 menit setiap sehari sudah cukup untuk menenangkan badai dalam pikiran teman-teman. Juga mulai batasi ya, konsumsi media, berita negatif, sosial media yang toksik, atau hiburan yang kasar bisa mengganggu frekuensi spiritual kalian. Mulailah mencari teman seperjalanan dan komunitas spiritual supaya bisa saling memahami. Teman-teman juga perlu bersabar ya. Spiritual awakening adalah marathon, bukan sprint. Berikan waktu untuk diri kalian berkembang ya. Sebagai penutup, saya mau ingatkan ya, kebangkitan spiritual adalah hadiah terindah yang bisa kita terima dalam hidup ini. Ya, prosesnya memang tidak selalu mudah, tapi hasilnya adalah versi terbaik dari diri kita. Jika kalian merasakan beberapa atau bahkan banyak tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, selamat. Kalian sedang dalam proses transformasi yang luar biasa indah. Perlu diingat ya, setiap orang memiliki timing yang berbeda. Tidak ada yang salah dengan proses kalian. Kalian tidak sendirian kok dalam perjalanan ini, dan alam semesta selalu mendukung mereka yang ingin berkembang. Mari kita tutup dengan doa dan afirmasi. Ya Tuhan Allah, terima kasih telah membuka mata hati kami untuk melihat keindahan yang lebih dalam. Berikanlah kami kekuatan untuk terus berkembang dan diberikan kebijaksanaan dan kasih sayang untuk diri sendiri dalam perjalanan ini. Semoga kami bisa menjadi cahaya untuk orang lain yang juga sedang mencari jalan pulang ke diri sejati mereka. Amin. Teman-teman bisa juga bagikan video ini ya kepada orang-orang yang kalian kasihi, yang mungkin juga sedang mengalami hal yang sama, supaya kita bersama-sama bisa membangun kesadaran secara kolektif. Terima kasih sudah bersama sampai saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kedepannya kalian akan jauh lebih indah dari apa yang kalian bisa bayangkan. See you.